bagaimana sekarang ini orang-orang yang berpendidikan tinggi kita temukan tidak memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena apa? Oleh karena manusia berusaha menteologikan firman Tuhan itu. Lalu ketika ada sesuatu yang agak berpihak untuk digunakan sebagai argumen mereka akan angkat itu dan harus dipakai secara logis. Tetapi ketika ada sebuah ayat yang sangat sederhana saja, mereka akan terjemahkan itu menjadi kalimat-kalimat kiasan. Itu kenapa? Karena manusia sudah tidak tulus. Ada istilah yang mengatakan bias konfirmasi, di mana ketika orang terlanjur masuk di dalam sebuah paham dan dia sudah sebegitu masuk jauh ke dalam, sudah kepalang basah, maka ada orang-orang tertentu yang tidak mau berubah dengan itu. Mulai Allah menampilkan diri sejak awalnya pada Kejadian 1 dimulai ayat 1 sampai dengan seterusnya itu. Allah menampilkan dirinya. Nah, ketika timbul satu ajaran yang disebut ada 3 pribadi Allah, maka saya ingin memperhadapkan itu kepada kita sekalian untuk menjemput sebuah pikiran di dalam sebuah ayat yang mengatakan begini. So that at the name of Jesus every knee should bow down, of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians chapter 2 verse 10. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10 di sana tertulis, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dan semua yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan demi kemuliaan Bapa. Nah, saudara-saudara, apabila Bapa adalah satu pribadi yang berbeda dengan Yesus, dan apabila Roh Kudus juga satu pribadi yang berbeda dengan Yesus, itu berarti Bapa akan bertekuk lutut kepada Yesus dan Roh Kudus akan bertekuk lutut juga kepada Yesus. Karena memang disebutkan di dalam doktrin Tritunggal itu, mereka terpisah sebagai pribadi demi pribadi. Mengapa terpisah? Karena memang berpribadi-pribadi. Sehingga kalau semua yang di langit itu bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka seluruh pribadi di luar Yesus ikut berlutut di hadapan Yesus. Mereka bertekuk lutut di hadapan Yesus. Yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, semua bertekuk lutut di hadapan Yesus. Bukan di hadapan Allah Bapa, bukan di hadapan Allah Anak, bukan di hadapan Allah Roh Kudus. Di hadapan Yesus semua bertekuk lutut. Bukan di hadapan Allah Tritunggal disebutkannya, tetapi bertekuk lutut di hadapan Yesus. Di hadapan Yesus semua bertekuk lutut. Bukan di hadapan Allah Tritunggal, karena Allah Tritunggal tidak ada di sorga. Yang ada di sorga Yesus yang disembah untuk kemuliaan Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Yang sesungguhnya tidaklah Bapa bertekuk lutut di hadapan Yesus. Justru karena Yesus itu satu dengan Bapa, maka
semua penyembahan, semua pengakuan adalah ditujukan kepada Yesus yang nampak itu, demi kemuliaan dari Bapa yang tidak nampak itu. Karena kita tidak memuliakan yang tidak nampak tanpa memuliakan yang nampak itu di sorga. Itulah arti daripada ayat itu. Satu ayat yang sebenarnya sederhana, tetapi orang akan memperdebatkan itu selalu ketika orang sudah terlanjur diikat, ditanam, dikubur. Di dalam judulnya saya menulis bahwa sebenarnya kata-kata yang hebat, kata-kata yang kita perpanjang-panjang dengan imajinasi kita sendiri, tidak membuat kita menjadi benar. 1000 puisi saudara karang untuk mengubah firman Tuhan tidak akan bisa berubah. Saudara berdirikan benang basah dan disokong oleh benang basah, ribuan benang basah, ribuan buku. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat ketiga, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Perhatikan saudara, di sana dikatakan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti pada posisi itu Yesus mengatakan Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Dengan kata lain, Yesus, dagingnya, tubuhnya, ototnya, tulang-tulangnya itu bukan Allah, karena Allah itu adalah roh. Jadi hanya satu-satunya Allah yang benar, ialah Allah yang berdiam di dalam Yesus. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Yang mengambil rupa manusia itu adalah Allah yang esa itu. Bukan sepertiga dari Allah yang esa itu. Allah yang hadir mengasihi manusia itu bukan sepertiga dari dirinya. Mesias, anak Allah yang menjadi manusia, tetapi seutuhnya dari dirinya. Yang jadi manusia adalah Allah itu sendiri, bukan Allah anak. Nah, lalu mengapa kita harus menolak bahwa Yesus memang di dalam seluruh kemuliaannya adalah satu dengan kemuliaan Bapa? Mengapa ada aku dan engkau ya Bapa? Karena memang dia menjadi manusia. Tetapi kini di posisi Allah dan di posisi manusia itu jelas sekali Allah yang maha hadir itu, Allah yang memenuhi segala sesuatu itu, di mana sosok dari Yesus itu ada di dalam dirinya, dan melalui Yesus itu Allah menerjemahkan dirinya. Mesias, anak Allah yang menjadi manusia, itu satu-satunya, yaitu Kristus, dan dia adalah Allah yang patut dipuji selama-lamanya. Di dalam ayat Shema, di mana Alkitab berkata, "Hear ye Israel, your God is the only God." Allahmu adalah Allah yang esa. Pakainya adalah Elohim, pakainya adalah Elohenu. Itu bukan singular, bukan tunggal, bukan ganda, tapi adalah lebih dari dua. Lalu kita mengatakan kenapa tiga? Karena suci, suci, suci. Tiga pribadi yang dipuji. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga oknum di dalam satu keilahian. Itu Allah Tritunggal, bukan hasil pikiran teolog, bukan hasil imajinasi manusia, bukan hasil sesuatu konklusi logika, tapi adalah hasil mentaati wahyu Tuhan Allah yang jauh lebih tinggi dari pikiran manusia. Meskipun kita tidak mungkin mengerti, tapi memang Tuhan mengwahyukan itu. Your God
is the only God. Allahmu Allah Tritunggal. Maka kita harus percaya, kita harus taat, jangan debat, jangan tawar-menawar, jangan meragukan, karena ini adalah ilham firman Tuhan sendiri. Mengatakan ada 3 Allah yang sejajar sama-sama Allah dan satu. Sejajar sama-sama Allah sebagai pribadi-pribadi, tetapi satu. Argumennya berkata, jangan pikirkan, biarpun sudah tidak mengerti. Tetapi ketika kita menerjemahkan Allah itu berkata, aku adalah aku, mereka akan berkata, itu bahasa kiasan. Yang mereka gunakan hanyalah kata kami, ecat, plural. Nah, mengapa harus kita paksakan ketika Allah berkata kami beberapa kali, dan ketika Allah berkata aku beberapa kali? Artinya bukan dari kami dan bukan dari aku kita mengambil kesimpulan tentang bagaimana Allah. Dan jangan ngotot untuk mengatakan kita harus terjemahkan bagaimana Allah berdasarkan dari sebuah ayat saja yang menyebut kami. Kenapa kita tidak pakai sebuah ayat juga yang mengatakan aku? Apa tidak ada yang tunggal di dalam setiap pembicaraan Allah itu? Justru lebih banyak kata-kata tunggal. Lalu mengapa saudara harus memaksakan bahwa berbicara soal Allah itu harus kami, harus plural. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan plural dan singular. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Maka jangan katakan 3. Kalau kau mengimani firman, mana yang harus lebih saya imani ketika Allah berkata kami dan ketika Allah berkata aku? Maka lebih baik jangan ambil dari kata plural dan dari kata singular. Mengapa? Karena toh ada penampilan Allah ketika dia utuh murni sebagai Allah. Toh kelihatan betul di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu jelas sekali di sana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu roh itu berbicara karena Allah adalah roh. Jadi Allah yang hadir di dalam roh itulah yang berbicara. Bukan ada Allah roh di sana melayang-layang. Lalu dari sana berfirmanlah Allah jadilah. Begitu pemahaman saudara Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu. Orang-orang pinter. Kalau Allah itu Esa, saksikan penampilan keesaannya itu. Masa saudara menafsirkan Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu ada 2 di sana Allah? Satu Allah yang melayang-layang, satu lagi Allah yang berfirman. Padahal roh itu memenuhi segala sesuatu. Allah itu memenuhi segala sesuatu. Kita ada di dalam Dia. Di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa segala sesuatu berada di dalam Dia. Segala waktu, ruang, jarak, dan ciptaan berada di dalam Allah. 3 oknum di dalam satu keilahian. Itu Allah Tritunggal bukan hasil pikiran teolog, bukan hasil imajinasi manusia, bukan hasil sesuatu konklusi logika, tapi adalah hasil mentaati wahyu Tuhan Allah. Tidak ada celah untuk dia menjadi 3 pribadi. Karena pribadi itu sudah berbicara soal pemisahan ruang dan waktu dan jarak.
Otak mana yang mau saudara pakai menghadapi saya? Arti dari 3 pribadi berarti di sana ada keterpisahan dari ketiga pribadi itu pada soal ruang, waktu, dan jarak. Tetapi pernahkah satu pribadi datang yang pribadi yang lain tidak datang? Pernahkah Yesus ada dan Bapa tidak ada? Pernahkah Roh Kudus ada dan Firman tidak ada? Pernahkah Roh Kudus ada dan Bapa tidak ada? Mari kita artikulasikan lebih adil. Hati nuranimu adilkan untuk membaca firman itu. Teguhkan istilah Yesus daripada istilah Tritunggalmu. Karena setan pun pakai istilah Tritunggal. Berhala pun pakai istilah Tritunggal. Orang-orang goblok pun pakai istilah Tritunggal. Terlalu banyak istilah Tritunggal di dunia ini. Bukan gereja yang duluan menggunakan istilah Tritunggal. Dengar baik. Setan yang lebih dulu menggunakan istilah Tritunggal. Tapi saudara merasa lebih ilmiah dan lebih intelektual. Meskipun kita tidak bisa mengerti. Tapi kau lebih pintar. Orang lain yang sesat tapi kau tidak bisa pertanggungjawabkan. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. 3 pribadi. 1 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi. Tetapi tidak ada pemisahan ruang dan waktu dan jarak. Apa yang membuat 3 pribadi? Idenya sama, pendapatnya sama, hatinya sama, keluhurannya sama. Dan dia. Bagaimana 3 pribadi? Adanya 3 pribadi, pasti ada perbedaannya. Kalau ada 3 pribadi, maka dia harus punya perbedaan. Setidaknya 1 saja perbedaan itu harus ada. Jikalau ada 3 roh. Kalau Yesus Allah, kalau Yesus sebagai manusia itu Allah, berarti dia roh. Itulah sebabnya dagingnya daging. Roh ya roh. Allah itu roh. Tidak pernah Allah di dalam eksistensinya sebagai daging. Tetapi dia sanggup hadir di dalam daging.